Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi tentunya dengan saya Dr. Tina Melia SHMH CLA. Nah, pagi ini tentunya sangat menarik karena masuk lagi di segmen BCA atau Bincang Cerita Alumni. Nah, untuk episode kali ini very spesial karena di tengah-tengah saya sudah hadir Direktur Program Pasca Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Borobudur gitu ya, yang sebelumnya menjabat sebagai ketua program di Pasca Sarjana, tentunya di program Doktor Hukum. Sudah hadir di tengah-tengah kita Profesor Dr. Faisal Santiago SHMM. Nah, langsung kita sapa. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Tina. Dokter Tina. Sehat ya, Prof? Alhamdulillah. Masih hobi bersepeda? Itu harus. Oh, harus ya. Untuk menjaga kesehatan. Setelah itu, Prof, agendanya? Agendanya ya tentu kembali aktivitas seperti biasa kan. Membaca, ya, mengajar, membimbing, menguji ya di program Doktor Hukum Universitas Borobudur. Oke, nah bagaimana nih Prof perkembangan dengan adanya pandemi saat ini, juga banyak lagi virus Omicron yang sedang merebak. Apakah itu berpengaruh terhadap program Doktor Hukum di kampus tercinta kita ini? Iya, saya pikir ya karena pendidikan ini semua orang butuh ya. Oke. Di samping semua orang butuh kesehatan, di semua orang butuh ekonomi, tapi juga masyarakat juga melihat bahwa pendidikan itu sangat penting. Oke. Jadi kalau ditanyakan bagaimana perkembangan dokter hukum selama pandemi, saya juga nggak habis pikir. Selama pandemi ini malah jumlah mahasiswa dokter hukum tuh meningkatnya hampir 2 kali lipat. Oke, jadi animo masyarakat terhadap pendidikan ini tidak berkurang dengan adanya pandemi ya? Karena saya katakan tadi bahwa pendidikan itu sangat penting sehingga mereka sangat antusias untuk melanjutkan ke pendidikan dokter hukum. Nah, begitu saya tanya mahasiswa kenapa? Ya pertama satu untuk karir, ya untuk karir, untuk jenjang karir di kantornya masing-masing. Yang kedua bagi teman-teman hukum ini kalau sudah dokter hukum kan banyak persyaratan-persyaratan yang akan dilanjutkan kemudian. Misalkan untuk menjadi hakim agung, ya itu kalau di luar dari jalurnya hakim non karir, mereka harus doktor. Lalu mereka misalkan ikut apa lagi ya yang komisi yudisial misalkan minimal doktor. Nah jadi itu salah satunya juga yang mereka ingin juga kuliah dokter hukum. Jadi memang sebagai persyaratan penunjang utama untuk memasuki step untuk naik ke karir yang lebih tinggi gitu ya, Prof. Betul, karena sebagai titik aktualisasi dirinya kan kalau kita ketahui bahwa pendidikan S3 itu kan pendidikan terakhir. Jadi belum lengkap ceritanya kalau belum dokter. Siap. Seperti Dokter Tina kan gitu ya yang sekarang juga sudah doktor ya masih relatif muda, jadi karir ke depan mudah-mudahan akan menjadi lebih baik. Amin, amin. Oke, Prof. Kalau bicara tadi animo masyarakat yang juga tidak sama sekali menurun di masa pandemi, malah Profesor sampai geleng-geleng kepala nih, kok luar biasa lebih banyak. Nah, kalau kita bicara kenapa hal itu terjadi, dalam tanda kutip selling point apa, Prof, yang ditawarkan oleh program Doktor Hukum Universitas Borobudur ini, Prof? Iya, memang kita ini doktor hukum di program di Universitas Borobudur ini kan berbeda lah. Saya anggap berbeda dengan program doktor di kampus lain ya. Tapi saya tidak membandingkan dengan teman-teman di negeri ya. Kalau kita kan harus dengan swasta. Begitu saya tanya kenapa Anda kuliah di Universitas Borobudur di dokter hukum ini ya. Pertama pasti ada kelebihan. Nggak mungkin mereka kuliah di tempat yang tidak ada kelebihan. Betul. Nah, pertama selalu ditanyakan adalah akreditasi. Jadi kalau bicara akreditasi itu seperti syarat utama. Betul. Jadi kita B ya, tapi kita B nilainya tinggi dan sekarang kan kita tidak bisa bohong. Oh tinggi, bener tinggi kan mereka tinggal dicek nilainya dia di bahan PT. Memang mereka sudah ngecek dengan universitas A, B, C, ternyata kita nilai tinggi gitu ya. Berarti itu salah satu poin. Yang kedua mereka melihat lagi adalah lulusan kita ini harus mempunyai karya ilmiah yang terpublish.
Oke. Dan itu harga mati. Harga Ya, mati. jadi 2 karya ilmiah yang terpublish dan di tempat lain itu tidak seperti itu gitu ya. Ada beberapa kampus yang di Jakarta tidak punya jurnal atau tulisan terpublish saja bisa. Jadi mereka ada kepercayaan diri. Oh, begitu dia disejajarkan dengan lulusan tempat lain, kamu punya karya ilmiah yang dipublish nggak? Nggak ada. Oh, kami ada gitu. Nah, itu jadi ada bargaining point ya, posisi mereka bahwa kuliahnya mereka itu adalah benar-benar apa ya namanya sesuai dengan etika atau norma yang diterapkan oleh kementerian ya. Oke. Lalu juga misalkan kita ada seminar bersama ya di luar negeri. Nah, bahkan jadi buat calon-calon mahasiswa doktor hukum nih yang selalu ketakutan ya Prof, dalam tanda kutip, aduh nanti gimana nulis jurnal internasionalnya. Jangan takut kalau di program doktor hukum Universitas Borobudur ini kita sudah bekerja sama ya Prof dengan banyak sekali kampus baik itu di ASEAN maupun yang lingkupnya lebih dari ASEAN ya Prof. Kita ada di ASEAN, ada di Eropa, bahkan di Amerika. Jadi sangat menarik dan setiap tahun kita pasti pergi ke luar negeri untuk menjalankan MOU yang sudah kita sepakati. Nah, tapi 2 tahun terakhir ini kita tidak bisa ke luar negeri karena ada kondisi saat ini. Tapi mudah-mudahan kalau 2022 ke depan kita pasti akan ke luar negeri lagi untuk seminar bersama di sana. Oke, tapi jangan khawatir juga bagi yang bingung nanti studi komparasinya seperti apa. Jadi tetap ada penulisan jurnal yang tetap kita lakukan dan untuk presentasinya by daring gitu ya Prof ya? Iya, betul. Oke, nah selain itu Prof, selain 3 selling point tadi, bagaimana dengan tim pengajarnya Prof? Tim pengajar kita nggak main-main lah ya. Saya pikir selalu saya di ring 1 lah pengajarnya. Di sini ada Prof Zudan Arif Fakrullah ya, beliau Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil yang memang dari awal pendirian program doktor hukum beliau sudah di sini dan selalu tidak pernah absen ya dari mengajar. Lalu ada Prof Takdir Rahmadi ya, Hakim Agung ya di Mahkamah Agung. Lalu juga ada Prof Dr. Surya Jaya juga Hakim Agung di Mahkamah Agung. Lalu ada Prof Dr. Hikmahanto ya. Lalu juga ada Prof Zainil Airifin Hussein juga mengajar dan masih banyak yang lain. Kalau dari praktisi Prof? Dari praktisi tentu ada Dr. Lutfi ya, dia praktisi mengajar penyelesaian sengketa medik. Ya, jadi memang kenapa ada mata kuliah penyelesaian sengketa medik karena kita mengakomodir hampir sekitar ada 78 dokter. Oh nice. Jadi profesinya dokter tapi dia kuliah S3 ambil dokter hukum. Jadi dia mengambil spesialisnya tentang hukum kesehatan ya dalam penulisan disertasi. Maka ada 2 mata kuliah yang berbicara mengenai kesehatan. Salah satunya Dr. Lutfi dan ada Prof Wila ya dari Bandung itu mengajar mengenai penyelesaian sengketa medik. Jadi kalau pengajar saya pikir sudah variatif lah. Variatif ya, jadi memang ada dari praktisi, instansi pemerintahan gitu yang memang sudah mumpuni sebagai aparatur penegak hukum gitu ya Prof. Betul. Oke, mungkin sebelum kita tutup nih Prof, kan kalau boleh diakumulasi gitu ya Prof, mahasiswa S3-nya yang saat ini existing, yang saat ini ada tuh dari kalangan mana saja sih Prof? Jadi kalau bicara mahasiswa yang aktif itu ternyata dari berbagai macam ya. Ada dosen, ada polisi, ada hakim, ada jaksa, ada pegawai negeri, ada advokat ya. Dan yang menarik ada pensiunan. Ada pensiunan. Ada pensiunan. Biasanya motivasinya apa? Motivasinya apa saya tanya? Gitu kan. Pertama dia mensemangati anaknya gitu kan. Sebagai role model. Sebagai role model. Yang kedua supaya tidak pikun katanya. Supaya tidak Jadi pikun. ada mahasiswa kita usianya
ya baru 75 ada. 75 ya, Iya, dan Prof? ada juga yang sudah umurnya 76. Oh iya. Bisa kita bayangkan ya, dibandingkan Tina waktu masuk kuliah dengan umurnya masih muda, tapi ini ada orang baru kuliah tapi umurnya sudah tua gitu ya. Iya. Tapi mereka happy ya, Happy ya? karena happy ternyata dengan kuliah itu mereka berkomunikasi, berinteraksi sehingga membuat pemikiran-pemikiran baru yang nanti akan dituliskan ke dalam disertasinya berbentuk novelty kan? Iya. Ada pembaharuannya dan ada kemanfaatannya. Jadi Oke. Apalagi kalau mohon maaf saya potong, mungkin kalau mereka itu by experience ya, Prof. nah, Jadi pasti akan sangat menarik untuk betul, kajiannya gitu ya, betul, Prof ya. betul. Jadi memang syukurlah, saya mengucapkan syukur dalam perkembangannya perkuliahan doktor hukum setiap tahunnya itu meningkat, dan itu adalah suatu bentuk kepercayaan masyarakat kepada program doktor hukum Universitas Borobudur, karena juga alumni-alumni yang sudah kita luluskan itu juga berkelas lah ya, seperti Dr. Tina Amelia ini adalah lulusan dengan IPK-nya yang sangat luar biasa ya, hampir 4 ya, dan cum laude di di usia muda gitu ya. Nah, jadi banyak juga karena banyak teman-teman melihat sosok pengajar, lalu juga sosok alumni dan lain lah ya. Dari lokasi juga ternyata kampusnya bagus gitu kan, ruang perkuliahannya juga representatif. Apalagi sekarang udah dengan ruangan yang lebih baru lagi Oh ya, Prof iya, ya. itu Untuk ruangan kenyamanan mahasiswa kenyamanan S3. mahasiswa adalah skala prioritas utama. Oke, nice. Nah, kemudian kalau kita tadi bicara tentang selling point atau hal-hal yang menjadi tolak ukur kenapa harus kuliah di sini, bagaimana dengan ikatan alumninya, Prof? Itu dia. Kita sudah mempunyai alumni 106. 106. Dengan ketua alumninya itu Dr. Roni F. Sompi ya. Beliau adalah alumni kita angkatan pertama yang sekarang didaulat oleh teman-teman alumni ya untuk menjadi ketua ikatan alumni, dan kontribusinya sangat besar karena membantu bagaimana perumusan kurikulum, bagaimana juga membantu bagaimana untuk tracer study. Nah, akhirnya banyak alumni-alumni kita juga yang bekerja di Kementerian Hukum dan HAM itu menjadi kebanggaan juga, sehingga banyak juga mahasiswa dari sana juga kuliah di sini, juga belum dari teman-teman dari kepolisian dan lain sebagainya. Jadi ikatan alumninya sangat kuat sekali ya, dan ini adalah membangun spirit untuk kemajuan program doktor hukum. Oke, jadi memang sumbangsih alumni terhadap alma mater juga sangat tinggi ya, Prof ya. Sangat tinggi sekali. Bahkan ada beberapa kegiatan seperti webinar free yang juga kita lakukan untuk memberikan sosialisasi hukum kepada masyarakat gitu ya, Prof ya. Betul. Jadi alumni itu tidak sekedar alumni, tetapi benar-benar memberikan kontribusi utuh ya terhadap perkembangan hukum di Indonesia, salah satunya dengan mengadakan kegiatan yang namanya webinar. Nah, ini selalu berseri kan, hampir per periodik ya kita lakukan kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh alumni. Oke, sebelum ke closing statement nih, Prof. Baik. Mungkin bisa berikan satu alasan kenapa generasi muda atau milenial ini juga yang udah selesai S2 mesti segera S3. Nah, apa aja nih, Prof? Kira-kira kalau tadi disampaikan kan banyak sekali yang sudah by experience gitu ya. Tapi kenapa harus juga segera menyelesaikan S3 di usia muda mungkin, Prof? Pertama, investasi pendidikan itu tidak rugi. Ya. Yang kedua, dengan kita memperoleh gelar doktor, khususnya doktor hukum, juga tidak rugi. Kenapa? Karena akan dipakai, akan diminati oleh stakeholder ya, yang akan mempergunakan dokter-dokter hukum yang tentu lulus di usia muda ya, karena masih banyak energi atau pemikirannya untuk kebutuhan kantornya dan lainnya. Oke, closing statement dari Prof sekali lagi yang menegaskan bahwa Borobudur is the right choice. Iya, jadi pertama kenapa orang selalu bertanya kenapa ke Borobudur? Pertama karena lokasi kita sangat representatif. Kedua, tempat perkuliahannya yang aman, nyaman ya,
dan semuanya sangat baik gitu ya. Sekarang sistem perkuliahannya juga kelasnya sudah bagus-bagus dan kita sudah menggunakan digital segala, tidak lagi menggunakan infocus tapi sudah berbicara komputer gitu ya, sudah menggunakan TV digital yang sekitar 85 in setiap kelas eh, tersedia dengan itu. Nah, yang ketiga adalah kenapa di Borobudur? Karena para pengajarnya yang konsisten dan mereka mengajar utuh ya, tepat waktu. Nah, ini adalah menjadi selling point juga. Nah, yang keempat menurut saya kekuatannya karena ikatan alumninya yang sudah kuat dan sudah banyak, dan ini adalah juga menjadi salah satu spirit kenapa mereka kuliah di program Doktor Hukum Universitas Borobudur. Oke, terima kasih Prof sebelumnya. Terima kasih Oke. Bu Oke, Tina. sahabat hukum sekalian, jadi no need to full anymore untuk S3. Jadi kalau tanya S3 di mana? Di Borobudur aja tentunya. Oke, well, sampai ketemu di program Bincang Cerita Alumni lainnya yang tentunya hari ini sangat special edition. Sampai ketemu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.